beliau merasakan genosida selama 7 bulan, dan beliau ini ya, insya Allah ya, untuk catatan, betapa Gaza ini memang ketika orang yang cinta pada tanah air, tanggal 6 Oktober, beliau di Mesir, karena beliau juga punya keluarga negara Mesir. Ketika Gaza diserang tanggal 7 Oktober, dia langsung masuk ke Gaza. Karena dia tidak ingin meninggalkan masyarakatnya dalam kondisi dibantu sendirian. Dia ini jurnalis, jadi punya kewajiban untuk apa? Untuk mendokumentasikan dan menyuarakan di Gaza. Jadi silakan saya kembalikan ke Siswan atau mungkin langsung sampaikan pernyataan dari dia atau gimana baiknya. Baik, terima kasih Mas Husin. Ingin ditanggapi, Mbak Monik? Fakta yang Mbak Monik utarakan menurut Mas Husin semuanya keliru. Keliru, oke. Saya hanya bisa menampilkan data dan fakta yang saya tahu. Dan yang setahu saya, inilah faktanya. Ada bayi yang ditawan. Sampai hari ini Kefir Bibas dan kakaknya masih ada di Gaza. Mas Husin mau ngomong apa? Mas Husin harusnya tahu dong. Ada penawanan, 253 orang ditawan. Dan sekarang mereka ditukar diganti dengan teroris. Mas Husin apa setuju penculikan demi untuk kemerdekaan Palestina? Yang notabene Palestina itu sudah ada presiden, sudah ada kedutaan besar di Indonesia. Nah, kalau kita mau menjadi orang, Mbak, ditanggapi dulu boleh? Silakan Mas Husin. Di penjara-penjara Israel itu ada 10.000 tawanan Palestina di penjara secara tidak adil ya. Anak-anak kecil pulang sekolah ditawan. Itu banyak kejadian di tepi barat, ditawan begitu saja. Ketika yang ada kejadian di dunia dan tidak ada kekuatan manapun di dunia yang bisa mencipta Israel dan bisa menghukum Israel. Karena warga Gaza merasa putus asa, ya sudah, kita harus berjuang sendiri, tapi dengan cara-cara yang fair. Maka ketika mereka menyandra warga Israel, pemukim warga Israel, bukan untuk disandra lalu disiksa, lalu untuk dieksploitasi, bukan. Tapi untuk ditukar lagi dengan kawan-kawanan yang ada di penjara Israel. Di masalahnya itu hukum perang, itu boleh diperbolehkan. Kecuali kalau memang Bu Monik tidak paham antara perang, gitu ya. Jadi, dan ketika tadi Monik mengatakan bahwa ditukar dengan teroris, jadi definisi teroris itu apa? Saya mau tanya, menurut Monik ini Netanyahu pemberantai itu teroris bukan? Coba saya mau tanya apa jawabannya. Karena menurut undang-undang internasional, menurut pengadilan internasional, dia sudah dianggap teroris. Oke, saya bertanya, setelah membunuh 47.000 warga Gaza, anak-anak wanita, menurut Monik, Netanyahu itu teroris atau bukan? Oke, boleh dijawab Mbak. Tadi pertanyaan terakhir, apakah kemudian menurut Mbak Monik Netanyahu itu teroris atau bukan? Gitu? Gini, ketika Israel diserang oleh teroris pada 7 Oktober 2023, kira-kira usulan Mas Husin apa? Apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden ketika warga negaranya 1.200 orang dibunuh, 253 tawanan dibawa ke Gaza. Warga Gaza, Mbak, hampir 46.000 di sana, sebagian besar anak-anak dan juga wanita. Sudah beberapa kali saya nyatakan di TV One, mulai dari 2 sisi sampai ke catatan demokrasi. Jika pada tanggal 8 Oktober 2023 Hamas melepaskan Sandra, maka tidak akan terjadi perang. Narasi Kan ini yang sudah diminta diulang berkali-kali. adalah Sandra, bebasin dong Sandranya. Nggak mau sampai hari ini pun pertukaran tawanan dicicil. Bayangin hari ke-7 baru nanti dikasih 4 orang. Hari ke-14 dikasih 3 orang. Hari ke-28 3 orang sampai 42 hari. Come on, kita di masa modern. Masa sih kita nggak adil sesama manusia, orang Yahudi, bangsa Israel itu manusia juga. Oke. Sekalipun kesepakatan itu sudah akan diawasi oleh Mesir, Qatar dan juga PBB, kita boleh ke Prof. Hikmahanto. Bagaimana Prof. Hikmahanto melihat 2 juta warga Gaza, wacananya akan direlokasi ke Indonesia, apakah sudah tepat? Ditampung atau tidak, Prof? Jadi gini, pertama kita harus kembali ke flashback ke 7 Oktober 2023 ya. 7 Oktober 2023 memang Hamas ketika itu melakukan serangan mendadak.
Dan kemudian setelah itu ada serangan balasan dari Israel. Nah, saya juga sudah banyak menyampaikan. Serangan balasan dari Perdana Menteri Netanyahu ke Hamas. Apa titik yang membuat dia menang? Menang itu karena 3 hal. Pertama, sandera harus dikembalikan. Kedua, para pejuang teroris, petingginya sampai pendukungnya, bahkan calon pejuang Hamas, anak-anak, bahkan wanita-wanita yang akan melahirkan pejuang-pejuang Hamas harus habis. Dan ketiga, Gaza harus bisa dikuasai oleh Israel. Sehingga ke depannya tidak akan pernah ada lagi serangan dari Gaza ke Israel. Ini dikonfirmasi ketika Joe Biden diwawancara. Karena Joe Biden mengatakan, saya bicara dengan Bibi. Apa yang dia lakukan salah. Tapi apa kata Bibi? Hey, Amerika, kamu lakukan hal yang sama ketika kamu menerima serangan mendadak dari Jepang. Apa yang kamu lakukan? Civilians, kamu bom atom. Kamu kuasai Jepang. Kamu kendalikan Jepang. Itu yang saya lakukan. Tapi Joe Biden mengatakan, that's before the United Nations was formed. Sebelum ada PBB. Sekarang sudah. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita harus paham bahwa Perdana Menteri Netanyahu, kalau bicara menang adalah 3 hal itu. Lalu kemudian, sekarang ada 2 juta yang mau direalokasi ke Indonesia. Pertanyaannya, apakah memang atas kehendaknya? Atau realokasi ini paksaan tapi tidak dengan menggunakan senjata. Dengan menggunakan alibi bahwa Gaza akan direkonstruksi. Kalau misalnya dengan alibi pemanis bahwa mau direkonstruksi, kemudian dipinggirkan dulu ke Indonesia, katakanlah begitu. Apa jaminannya bahwa mereka bisa kembali ke Gaza? Karena apa? Tadi yang saya katakan, Israel hendak menguasai Gaza sehingga Gaza tidak akan lagi menjadi momok serangan-serangan mendadak ke Israel. Ya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian bayangkan. 50.000, hampir 50.000, 46.000, 50.000. Dilakukan serangan yang menurut masyarakat internasional, bahkan negara-negara yang pemimpinnya tidak setuju bahwa ini adalah dugaan genosida, tapi masyarakat internasional, masyarakat yang ada di negara tersebut mengatakan bahwa ini dugaan genosida. Itu kan merupakan kritikan. 50.000 dihabisi, mungkin suatu hari nanti semua akan dihabisi di Israel itu, di Gaza itu. Sekarang dengan wajah kemanusiaan. Ini kan manusiawi. Datang dengan menawarkan bahwa sudah demi kemanusiaan silahkan 2 juta keluar. Tidak ada serangan, tidak perlu senjata untuk membasmi mereka, tidak perlu dapat kritikan dari dunia internasional. Tetapi direlakan untuk pindah. Sekarang kita bercerminlah kepada kita Indonesia. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya pertama kali disebut tanah airku. Tanah airku. Tanah airku. Bagi orang Palestina pun kalau dia direalokasi, dia akan berteriak tanah airku. Baru negeriku, baru bangsaku. Kedua, kalau kita refleksikan ke Indonesia, yang kita perjuangkan untuk rakyat Palestina adalah apa? Bukan masalah solidaritas keislaman. Konflik yang ada di Palestina
sama sekali bukan berkaitan dengan agama. Walaupun pasti dikait-kaitkan. Tapi ini masalah tanah yang diambil secara ilegal. Dan konstitusi kita mengatakan bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Jadi kita bukannya tidak mau menerima rakyat Palestina. Tetapi kita tidak mau dan tidak rela kalau rakyat Palestina harus keluar dari tanahnya. Dan kemudian melanggengkan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Seperti itu. Jadi ini semata alibi Amerika Serikat sebagai akal bulusnya. Dugaan Betul Prof. sekali. Hikmahanto. Membuat warga Gaza meninggalkan Sekarang tanahnya. ini saya lihat Presiden Trump, gayanya sekarang tidak lagi seperti pada awal beliau menjabat. Kalau awalnya beliau menjabat itu berhadapan-hadapan dengan Cina, dia keras dan sebagainya. Sekarang Cina itu sebelum dia dilantik ditelepon Presiden Xi Jinping. Cina itu diundang untuk hadir. TikTok dibuka lagi. Tapi apa? Belakangnya nih yang repot. Dia bilang TikTok saya buka, tapi saya minta 50% harus ke negara. Ini namanya ngerampok kalau 50%. Pasti Cina nggak mau. Jadi kita harus paham, kita harus tahu. Presiden Trump itu adalah presiden yang selalu mengatakan make America great again sama America first. Yang kedua, Presiden Trump akan mati-matian akan berada di belakang Israel. Tidak seperti Joe Biden. Jadi bukan atas dasar kemanusiaan itu tadi ya? Bukan atas dasar kemanusiaan. Mbak Monik. Monik. Ya mungkin saya bisa koreksi sedikit data Profesor Hikmahanto yang terhormat. 50.000 korban, perlu Bapak Ibu ketahui Israel selalu memerintahkan evakuasi ketika akan melakukan penyerangan. Karena itulah orang-orang di Gaza, Hamas tahu bahwa di lokasi A akan diserang, makanya mereka kasih booby trap. Dari data yang diklaim oleh Departemen Kementerian Kesehatan Gaza, yang notabene Gaza itu adalah pemdanya adalah Hamas, jangan lupa, dan Hamas adalah kelompok teroris yang diakui sebagai kelompok teroris oleh Arab Saudi, oleh Amerika. Poinnya, Mbak? Nah, mereka poinnya adalah data dari Hamas, apakah valid? Nah, dari 46.000 data yang diklaim oleh Kementerian Kesehatan Hamas, 20 ribuan itu adalah Hamas, anggota Hamas atau militan Hamas. Nah, jadi kalau misalnya dibilang tanah air orang Gaza adalah Gaza, maaf ini keliru juga. Karena pada tahun 1948 dari 1948 sampai 1967 Gaza dikuasai oleh Mesir, bukan oleh Israel. Gaza dikuasai oleh Mesir. Baru terjadi perang 6 hari 1967. Dalam waktu 6 hari Israel merebut Gaza dari Mesir. Israel merebut Gurun Sinai dari Mesir. Jadi pertanyaan saya, jika memang tanah air orang Gaza adalah Gaza, itu dimulai sejak tahun berapa? Oke, Prof. Jadi begini, satu fakta kalau saya nih sebagai orang hukum bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Satu fakta, maka kita punya ini forum catatan demokrasi. Karena kalau bicara demokrasi, memang satu fakta, narasinya bisa dua hal yang berbeda. Bagi rakyat Palestina mengatakan bahwa kami diserang dan masyarakat dunia, Afrika Selatan yang nggak ada kaitannya dengan Islam, mengajukan ke Mahkamah Internasional untuk mengatakan bahwa Israel telah melanggar konvensi genosida. Lalu kemudian Mahkamah Kejahatan Internasional mengeluarkan surat penangkapan. Memang tidak hanya petinggi Israel, petinggi Palestina juga. Tapi kaitannya dengan apa? Kejahatan internasional. Pelanggaran HAM berat. Nah, satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Satu fakta bisa dilihat dari tanggal yang berbeda. Tarikannya mau kemana ini kita cerita. Ya.
Tapi kalau misalnya saya ditanya, kan kita bicara soal yang 2 juta warga Gaza yang mau direalokasi. Lalu saya mendengar wawancara daripada Presiden Joe Biden terkait dengan apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel. Dia ingin mengulang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertanyaan saya, apakah seluruh rakyat Israel setuju dengan Bibi, Perdana Menterinya? Tidak. Ada dari mereka yang mereka juga tidak bisa melihat. Cara-cara Perdana Menteri Netanyahu melakukan serangan membabi buta termasuk pada rakyat-rakyat Palestina. Apa saya setuju dengan apa yang dilakukan Hamas? Saya boleh katakan mungkin saya tidak setuju. Tapi yang saya harus bela adalah rakyat Palestina. Kita di sini bukan membela Hamas. Kita di sini membela rakyat Palestina. Yang dia juga punya cinta terhadap tanah airnya. Dia ingin dia bisa merdeka di tanahnya. Sama seperti bangsa kita. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka. Seperti itu. Oke, apakah kemudian rakyat Gaza juga kemudian sepakat dengan wacana ini? Kita nanti tanyakan usai jeda saat lagi.